Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan segerombolan yang diduga geng motor di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat. Dari rekaman CCTV yang diunggah akun terang_media, para pelaku menghadang sepeda motor korban dengan beberapa temannya. Setelah berhasil menghadang sepeda motor, para komplotan ini menganiaya hingga korbannya terjatuh. Setelah puas menganiaya korban, sekelompok pemuda meninggalkan korban serta membawa sepeda motor korban. Sebuah mobil terjungkir di tempat pencucian mobil hidrolik. Dalam video yang diunggah Kabar Negeri, mobil yang tengah diangkut hidrolik ke atas tak lama setelahnya jatuh ke sebelah kanan. Beruntung pria yang tengah membersihkan ban mobil tidak ikut tertimpa dan tidak diketahui di mana kejadian berlangsung. Cuplikan video ini pun mendapat tanggapan beragam warganet. Beberapa di antaranya mengungkap soal penggunaan hidrolik yang tidak tepat. Inilah detik-detik seorang bocah laki-laki bersepeda dengan ugal-ugalan, lalu kehilangan keseimbangan dan menabrak pagar sebuah rumah hingga ambruk. Video ini diunggah oleh akun media sosial Instagram Memo Medsos. Tidak diketahui di mana lokasi kejadian, namun seorang wanita langsung keluar rumah dan syok melihat pagar besi rumahnya ambruk. Video ini pun menarik perhatian warganet dan mendapat beragam komentar netizen. Seekor ular sanca ini meliuk menyeberangi ruas jalan tol Slipi, Jakarta Barat yang tengah padat. Kejadian ini menjadi perhatian pengendara yang melintas. Ular sanca ini terus merayap hingga akhirnya sampai ke pepohonan di sisi seberang jalan tol. Video viral ular meliuk menyeberangi jalan tol dibagikan akun Instagram fakta.jakarta. Puluhan rumah kontrakan di Berau, Kalimantan Timur habis terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. 26 bangunan semi permanen di Jalan Pulau Panjang, Berau, Kalimantan Timur terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Warga penghuni rumah hanya bisa pasrah menyaksikan rumahnya hangus terbakar api. Warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ibtu Simalango, Kapolsek Tanjung Redep. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dari informasi terkini yang kami dapatkan bahwa 26 rumah terbakar. Apakah ada penambahan rumah yang terbakar, Pak? Pak, sampai saat ini tidak ada, Mbak. Yang 26 itu aja. 26 ya, Pak ya? Ya. Apa sebenarnya penyebab kebakaran? Untuk penyebab kebakaran, dari pihak Polres Berau maupun Polsek Tanjung Redep masih lidik. Cuma sementara akibat arus pendek. Baik, arus pendek listrik dari salah satu rumah atau dari beberapa rumah, Pak? Dari salah satu rumah kos-kosan. Baik, apa yang menjadi penyebab korsleting listrik? Apakah memang instalasi listriknya yang tidak sesuai? Nah, itu masih kami tahap penyelidikan. Baik, dari 26 rumah, berapa korban yang harus mengungsi, Pak? Berapa kakak? Untuk kakak perlu kami sampaikan, itu ruko 3 unit ya. Untuk rumah tinggal 1, yang lainnya 18 rumah untuk kos-kosan. Baik, para penghuni rumah tinggal di mana, Pak? Untuk saat ini sementara masih di tempat keluarga, dan rencana besok pagi kami akan koordinasi dengan pihak Pemkab Berau, dalam hal ini BPBD, untuk tempat dari korban kebakaran tersebut. Baik, Pak, api bisa dipadamkan setelah berapa jam, Pak? Petugas pemadam mencoba memadamkan. Itu tadi sekitar 1,5 jam api dan bisa dipadamkan. Baik, terima kasih
Ibtu Simalango, Kapolsek Tanjung Redep telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, di usianya yang nyaris mencapai 5 abad, Ibu Kota Jakarta terus berbenah dan bertransformasi menjadi kota megapolitan. Namun sejumlah pekerjaan besar masih menjadi tantangan. Di antaranya adalah krisis air bersih. Warga Kelurahan Marunda Kepu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Setiap hari, warga bergantung pada pembagian air bersih dari Pemprov DKI Jakarta maupun sejumlah donatur. Warga gelisah karena air bersih merupakan kebutuhan utama untuk memasak, mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta bersama PT Aetra Air Jakarta masih berjibaku memperbaiki kerusakan pada saluran air di wilayah ini. Selamat siang, Pak Abdullah. Ya, selamat siang. Ya, Pak Abdullah, ini sebetulnya kondisi ini sudah sejak kapan terjadi warga kesulitan mendapatkan air bersih? Kalau air mati sih, ini sudah sebulan lebih ya, sebelum Lebaran. Bahkan kita Lebaran sendiri kesulitan cari air bersih untuk ambil wudhu atau ya pokoknya intinya banyak lah. Saya sudah tanyakan kepada pihak Aetra, cuma mereka bilangnya sudah normal, tapi kenyataannya sampai sini belum, ya kan, belum normal. Kini keran air di rumah warga hanya mengeluarkan angin. Nurimah, salah satu warga Marunda Kepu, mengaku kesulitan akibat ketiadaan air bersih. Setiap hari ia harus menampung air untuk kebutuhan di rumahnya. Bu Nurimah, jadi selama krisis air bersih ini, bagaimana cara Ibu mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, Bu? Dapat dari mobil deh, dikirim itu sama tukang airnya, setiap hari ada. Dapat berapa jerigen, berapa ember begitu? Kalau saya mau orang jerigen nggak punya jerigen deh, jadi saya kalau itu bawa drum itu satu drum. Iya. Gratis? Gratis, nggak bayar. Cuman itu pakaian susah nyucinya, ngambil airnya. Kalau ngambil air itu kan kagak nyukupin kalau semua itu. Ya, harapannya Bu untuk pemerintah? Biar hidup lagi kayak sehari-hari, nggak biasanya gitu. Faktor kontur tanah juga menjadi penyebab krisis air bersih ini. Namun kini segala usaha telah dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga Marunda. Air bersih merupakan hak dasar manusia yang dijamin negara. Namun manusia juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan agar faktor penyebab bencana seperti banjirop bisa ditekan. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Sorotan Sepekan berikutnya. Proses evakuasi minibus yang terjatuh di aliran kali di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Proses evakuasi melibatkan mobil khusus untuk mengangkat badan mobil. Inilah detik-detik evakuasi minibus yang terjatuh di aliran kali di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis karena tingkat kesulitan yang tinggi. Petugas melibatkan mobil khusus untuk mengangkat badan mobil dari dasar kali. Evakuasi minibus ini berlangsung selama 1 jam. Karena untuk kendaraan kan tadi ada di kali dan relatif dalam. Untuk derek yang kecil yang pakai seling, tali nggak kuat. Jadi memang kita punya alat ini. Proses evakuasi minibus menarik perhatian warga dan sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Sebelumnya, sebuah minibus yang berpenumpang 3 orang terjun ke kali di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Kecelakaan dipicu sopir mengantuk saat berkendara. 3 penumpang termasuk sopir terluka akibat benturan. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Gara-gara membawa senjata tajam tengah malam dan melintasi kebun sengon warga, seorang pria di Jember menjadi bulan-bulanan warga. Warga menuding pria itu berniat jahat dan akan mencuri.
Inilah video amatir saat seorang pria menjadi bulan-bulanan warga desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ia dihakimi massa lantaran melintas di kebun milik warga saat malam hari, sembari membawa senjata tajam. Warga yang curiga lantas mengumpulkan massa untuk menangkap dan menghakimi pria yang dituding maling. Beruntung polisi segera datang untuk mengevakuasi pria yang dituding warga sebagai maling. Pria itu lantas dibawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan. Jadi pada saat ditangkap oleh warga itu pelaku tidak sedang melakukan pencurian. Untuk pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pria ini dijatuhi sanksi karena membawa senjata tajam hingga membuat warga ketakutan dan melanggar Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam. Pemirsa, jemaah Indonesia diserbu sales provider nakal di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Selain mengganggu kenyamanan, ulah sales provider Arab Saudi tersebut juga membingungkan para jemaah. Tahu kepada Bapak Ibu untuk tidak melayani penawaran kartu perdana. Petugas haji sektor Bandara King Abdul Aziz Jeddah harus kerja ekstra keras saat jemaah Indonesia baru saja tiba. Selain memastikan jemaah telah mengenakan ihram, petugas di bandara juga tak henti-hentinya menginformasikan serta menjaga jemaah dari serbuan sales provider Arab Saudi. Di saat jemaah belum berihram dan masih kebingungan, sales provider justru menyerbu dengan memburu data diri dan sidik jari. Banyak dari mereka itu terganggu konsentrasinya, bukan malah mengurusi ibadahnya, tapi bingung karena adanya penawaran kartu perdana gratis. Ini membingungkan para jamaah-jamaah kita. Merespon hal ini, Kepala Kantor Urusan Haji Konjen RI di Jeddah mengirim surat permohonan penertiban. Protes ya, kita komplain ya. Ya mereka tetap diberikan akses tapi tidak mengganggu jamaah karena memang jamaah juga butuh waktu ya, karena memang pembelian kartu di sini itu ya saya kira sama dengan di Indonesia lah, harus masukkan NIK kalau di kita itu ya, di sini nomor paspor, harus sidik jari dan lain sebagainya. Bagi jemaah calon haji yang masih di tanah air, baiknya lebih dulu mengurus nomor Indonesia agar dapat digunakan di Arab Saudi. Namun jika memerlukan nomor Arab Saudi, maka jemaah dapat menyiapkan nomor paspor, visa, hingga pemindaian sidik jari. Pemirsa, gempa kuat mengguncang wilayah timur Afghanistan, menewaskan lebih dari 1.500 orang dan melukai 2.000 lainnya. Informasi selengkapnya usai jeda.